Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون الحاضرون أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما يا عالم الغيب والشهادة يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنات عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. Al-Hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di akhir Agustus kita menyaksikan bisakah dikatakan yang kita saksikan itu prahara? Yang pasti ada kerusuhan, ada yang meninggal, ada konflik yang memakan korban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, negeri kita ini memang tidak sedang baik-baik saja. Dipicu oleh tingkah anggota dewan, tapi itu hanya pemicu saja. Masyarakat itu muak lihat tingkah pejabat, dan masyarakat itu semakin tidak percaya dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Masyarakat merasa bukan saja dilindas seperti yang dialami oleh Afan Kurniawan, tapi setiap saat ditindas. Apa yang dikumandangkan oleh Rhoma Irama dalam lagunya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Pajak rakyat, ya pajak dinaikkan, tapi bukan untuk kesejahteraan rakyat, untuk kesejahteraan pejabat dan aparat penegak hukum, ada untuk melindungi penguasa dan pengusaha kakap atau oligarki, kumpulan pengusaha yang mempengaruhi penguasa, itu oligarki. Ini realitas hari ini, gitu. Realitas hari ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu tentu pernah dengar istilah hubbul waton minal iman. Ini populer terutama di kalangan NU. Ada nasyidnya, senandungnya. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman. Wala takum minal hirman. Ya, itu diantara bait-bait syairnya. Nah, ada yang mengatakan hubbul waton minal iman ini hadis palsu, padahal dia bukan hadis. Maksudnya nggak pernah disampaikan sebagai hadis.
Hubbul waton minal iman. Nggak pernah dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hubbul waton minal iman. Rawahu imam apa gitu, nggak ada. Nggak pernah ungkapan atau slogan, lebih tepatnya slogan, hubbul waton minal iman dikatakan sebagai hadis. Jadi tidak bisa dinilai juga sebagai hadis sahih, hadis palsu atau hadis lainnya. Asal usul kata hubbul waton minal iman itu adalah dari Syria tahun 1800-an. Waktu itu Syria masih di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Sempat terjadi konflik sektarian. Maka salah seorang tokoh agama Kristen Maronit di sana bernama Butrus Al-Bustani membuat slogan ini, hubbul waton minal iman. Jadi kalau kita lihat catatan-catatan atau pembahasan tentang slogan hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman, itu berasal dari seorang Kristen Maronit, seorang pendeta mungkin atau tokoh agama yang bernama Butrus Al-Bustani. Kalau diterjemahkan itu Petrus si tukang kebun. Peter the gardener. Jadi dari situ asal usulnya. Nah, cinta tanah air ini natural aja. Semua orang cinta tanah air. Tanah air itu bisa dalam arti tanah kelahiran, bisa juga dalam arti tanah tempat tinggal, baik itu tanah kelahiran maupun tanah hijrah. Ini sebagian besar yang hadir di sini kelahiran Bojongkulur bukan? Bukan. Cinta Bojongkulur nggak? Enggak. Emangnya gue pikirin Bojongkulur mau jadi apa gitu. Cinta Indonesia nggak? Enggak. Orang Indonesia juga nggak cinta sama kita katanya. Indonesia benda mati, Pak. Ya, jadi sekali lagi negeri kita tidak sedang baik-baik saja, pertiwi sedang duka lara. Kalau kita cinta tanah air, pasti kita peduli dengan masalah ini, gitu aja sebenarnya. Ya. Tapi kalau nggak cinta, ya EGP kata anak-anak muda itu, emangnya gue pikirin. EGP itu skeptis, ya, bukan pesimis. Nah, ini juga perlu dipahami, beda skeptis sama pesimis. Kalau pesimis biasanya tentang diri, ya. Lawannya optimis, ya. Kalau skeptis itu justru lawannya percaya, trust, gitu. Atau believe, yakin, gitu. Ya, kalau skeptis nggak percaya, nggak yakin, nggak bisa terjadi. Indonesia emas 2000 berapa Pak? 45. Nah, kalau ngeliat kondisi sekarang skeptis dah. Saya akan masuk surga. Nah, itu bukan saya nggak mungkin masuk surga. Nah, itu bukan skeptis. Itu pesimis. Tapi kalau syair Abu Nawas gimana tuh? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Wahai Tuhanku, aku nggak pantas kayak masuk surga, tapi nggak kuat juga di neraka.
Padahal nggak ada tempat ketiga, adanya kalau nggak surga neraka. Itu pesimis, skeptis atau apa tuh? Itu tawadu aja, tawadu, ngukur diri kayaknya nggak pantas dia masuk surga. Tapi masuk neraka juga nggak kuat. Jadi itu bukan pesimis. Syair itu bukan syair pesimis, syair tawadhu. Tapi kalau gua nggak yakin Indonesia emas 2045 bisa dicapai. Kenapa? Ya ngelihat kondisi sekarang. Nah, ungkapan atau slogan hubbul watan minal iman itu biasanya dijustifikasi dengan ayat Al-Quran surat As-Saba surat ke-34 ayat 15 yang kami bacakan tadi. Laqad kana lisabain, sesungguhnya telah ada bagi kaum Saba fi maskanihim ayah, di tempat tinggalnya, di negerinya itu ya, tanda-tanda kebesaran Allah. Jannatani, jannatan, dua kebun. An yamini, dari sisi kanannya, washimalin, dan dari sisi timurnya. Kulu min rizqi rabbikum, silakan makan ya dari rezeki Tuhanmu. Washkurulah, lalu bersyukurlah kepada Rabb kamu, kepadanya ya. Baldatun thayyibatun ya. Negerimu adalah negeri yang nyaman. Jadi ini muktadanya dibuang, langsung dikasih khobarnya. Harusnya baldatukum baldatun thayyibah wa rabbukum rabbun ghafur gitu. Ini gaya bahasa aja. Jadi negerimu adalah negeri yang indah. Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Nah ini ayat surat 34 ayat 15 ini sering dipakai untuk menjustifikasi slogan hubbul waton minal iman. Kemudian hadis yang kami bacakan juga di awal tadi, itu hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi asbabul wurud, asal usul turunnya hadis tersebut adalah satu ketika Madinah itu diserang wabah. Nah, salah satu yang terkena, salah dua yang terkena itu adalah Abu Bakar sama Bilal. Terserang demam yang tinggi. Lalu mereka bersenandung, bersair. Di antara bunyi sairnya itu adalah kutukan terhadap Walid bin Mughirah dan pembesar Mekah lainnya. Walid bin Mughirah tahu ya, Walid bin Mughirah itu yang hampir saja mengakui perkataan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah wahyu, bukan perkataan manusia. Tapi karena ditekan oleh pembesar Quraisy lainnya dan dia ketakutan kehilangan jabatan ya, maka dia membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Dia berpikir keras untuk memberikan penilaian atau opini negatif tentang wahyu, dan diabadikan di dalam wahyu itu sendiri ya, dalam surat Al-Mudatsir, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar. Itu Walid bin Mughirah. Dikutuk mereka oleh yang terkena demam ya, yang mengatakan kemudian, karena kalianlah kami terusir dari Mekah, harus pergi ke negeri yang ada wabahnya ini. Nah, jadi seolah-olah mengecam negeri Madinah. Maka Rasul langsung berdoa, Allahumma habbib ilainal Madinah, ya Allah buat kami cinta Madinah. Nah, ini juga hadis yang dipakai untuk menjustifikasi, memberikan landasan pembenaran atas
slogan hubbul waton minal iman, walaupun itu berasal dari seorang tokoh agama Kristen Maronit dari Syria, yaitu Butrus al-Bustani. Lengkapnya hadisnya itu, habib ilainal madinah kama hubbina. Dalam satu riwayat kama hubbina, tapi kalau dalam riwayat Imam Bukhari itu kama habbabta, sebagaimana engkau telah membuat kami mencintai Makkah. Au asyad, atau buat kami lebih cinta Madinah. Mekah bagi Abu Bakar, Bilal, Nabi Muhammad adalah negeri kelahiran, sedangkan Madinah negeri tempat hijrah. Ya, dua-duanya dicintai, nggak apa-apa. Bahkan berdoa pada Allah supaya mencintai negeri. Ya. Allahumma habib ilainal Madinah kama habbabta ilaina Makkah au asyad. Ya. Kemudian kelanjutannya, Rasulullah berdoa, wangkul humaha, pindahkan wabahnya ila Juhfah, ke negeri Juhfah. Nah, Juhfah waktu itu negeri orang musyrik yang memusuhi dakwah. Kemudian dilanjutkan dengan doa minta keberkahan untuk ekonomi Madinah, minta keberkahan ekonomi Madinah. Wa barik lana, dan berkahilah untuk kami muddaha wa so'aha. Ya, mudnya, berkahi kami dalam mudnya. Mud itu takaran ya. Wa so'aha, so' itu kayak karung atau apa gitu ya, yang diisi makanan pokok biasa. Dan itu diminta keberkahan, minta keberkahan ekonomi ya, bagi negeri. Dan ini juga hadis menjadi dasar justifikasi ungkapan hubbul waton minal iman. Nah, pertanyaannya sekarang jadi begini, benarkah cinta tanah air itu bagian dari iman? Benar nggak, Bapak Ibu? Nah, ini sangat tergantung dari pemahaman dan aplikasi hubbul watonnya itu sendiri. Ya, sekali lagi ya, pertanyaannya, benar nggak hubbul waton minal iman? Sahih nggak ungkapan hubbul waton minal iman ini secara makna? Kalau secara hadis, secara riwayat, udah jelas dia riwayat dari tokoh-tokoh NU, sanadnya berasal dari Butrus al-Bustani. Gitu. Ya, dia bukan hadis, jadi nggak usah dibilang hadis palsu, memang bukan hadis. Tidak pernah disajikan sebagai hadis. Kalau disajikan sebagai hadis, baru dia dikatakan hadis palsu. Kenapa? Karena tidak ada dasarnya dari Rasulullah. Kalau hadis dhaif ada dasarnya, cuman mata rantainya lemah, sanadnya terputus, gitu, itu lemah. Kalau ini memang bukan hadis, gitu. Ya. Tapi benar nggak secara makna? Kan banyak yang bukan hadis tapi secara makna benar. Misalnya al-hikmah dhalatul mu'min, hikmah itu barang hilangnya orang beriman. Secara makna itu mah benar, gitu. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, itu sangat tergantung. Jadi sahih atau tidak makna hubbul waton minal iman itu sangat tergantung dari konsep dan aplikasi dari hubbul waton itu sendiri. Konsep dan aplikasi dari cinta tanah air itu sendiri. Kalau cinta tanah airnya dipahami, atau konsepnya ya, dipahami sebagai pokoknya Indonesia pasti benar, kesebelasan Indonesia PSSI lawan Malaysia, slogannya Ganyang Malaysia. Pemain-pemain sepak bola Indonesia dalam pertandingan tersebut main curang, itu tetap yang dibenarkan Indonesia, Malaysia disalahkan. Nah, ini hubbul waton yang nggak benar.
yang nggak bisa dibilang minal iman. Ini sudah mengarah kepada asabiyah, ya, pada fanatisme kesukuan, kebangsaan, chauvinism. Ya. Maka ini bukan hubbul waton minal iman, tapi hubbul waton minasyaitan. Ini cinta tanah air yang dari setan kalau begini. Tapi kalau makna hubbul waton itu adalah pengen negeri ini baik, adil, penegakan hukumnya kuat, tidak tebang pilih, tidak pilihkan, tidak pandang bulu, gitu. Ya. Ingin negeri ini negeri adil dan sejahtera, gitu. Negeri yang bebas korupsi, gitu. Negeri yang penduduknya, pemerintahannya, ya, bekerja atau hidup, ya, atau menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan ajaran agama Islam, misalnya. Ya. Maka hubbul waton yang seperti ini sahih sebagai hubbul waton minal iman. Jadi sekali lagi, apakah benar makna hubbul waton minal iman? Itu tergantung konsep dan aplikasinya. Karena dia bukan hadis, bukan sunnah Rasul, bukan pula kalam ilahi, maka benar salahnya harus dinilai dulu. Kalau hadis sahih, udah nggak paham pun kita harus kita bilang benar aja. Tapi karena ini perkataan seorang Kristen Maronit dari Syria, jadi dinilai dulu. Nggak otomatis juga setiap perkataan orang Kristen, setiap pendapat dari Barat pasti salah gitu, enggak juga. Yang jelas wahyu pasti benar, sunnah Rasul pasti benar. Perkataan selain dari perkataan Rasulullah itu bisa benar, bisa salah. Perkataan selain dari perkataan Rasulullah itu bukan wahyu. Perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, persetujuan Rasulullah itu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi kalau perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, sekalipun dia ponakan Rasulullah, sahabat utama, tidak mutlak benar, bisa salah. Gitu. Tapi semua ulama sepakat tidak ada sahabat yang berbohong atas nama Rasulullah. Maka sahabat sebagai rawi, sebagai periwayat, sebagai mata rantai itu sahih, shaduk, thiqah. Ya. Jadi gitu, perlu dinilai dulu. Hubbul waton minal iman ini kita nilai dulu. Kita nilai bagaimana pemahamannya dan implementasi atau penerapannya atau aplikasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kembali lagi, kemarin itu apa itu yang terjadi itu? Bakar-bakaran, jarah-jarahan, bahkan ada yang ditangkap secara sewenang-wenang, ada yang dilindas. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Nah, para pengamat politik, ya, banyak yang mengatakan ini konflik antara Prabowo dan Jokowi. Yang menggerakkan dikatakan geng Solo. Tapi ada juga yang mengatakan ini permainan sekelompok kecil tentara yang sudah kesel sama TNI, sama polisi. Tentara itu sejak reformasi makin lama makin kesel sama polisi, karena polisi makin sejahtera, anggarannya makin banyak. Kalau dulu polisi berada di bawah Panglima ABRI, sekarang dia langsung tunduk sama presiden, sementara TNI
walaupun ada panglimanya harus berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan. Anggarannya lebih kecil TNI daripada Polri. Sumber pendapatannya, nah kalau dalam bahasa bisnis itu revenue streamnya. Kalau tentara itu sering bilang, polisi itu income-nya harian pak, kami itu income-nya bulanan. Sesekali dapatlah bonus tahunan. Income harian itu dalam tanda kutip korupsi atau suap, yang menerima suap. Ini banyak yang mengatakan begitu. Nah, mana yang benar nih, konflik Jokowi Prabowo atau TNI Polri yang menyebabkan peristiwa kemarin? Yang pemicunya adalah tingkah anggota dewan yang setelah mendapatkan kenaikan berbagai tunjangan jingkrak, sementara rakyat semakin menderita. Saya pikir dua-duanya benar. Jokowi juga kesal itu. Ijazahnya terus dipermasalahkan. Kemudian anak buahnya si Ebenezer itu ditangkap, dituduh korupsi. Anaknya yang wakil presiden nggak pernah diangkep, gitu. Gimana mau dianggap? Jadi wakil presiden aja melalui mekanisme yang sudah sah secara hukum dinyatakan melanggar etik. Secara hukum itu sah. Proses pencalonan Gibran Raka Buming Raka itu melanggar etik. Memang melanggar etik tidak membuat tidak sah. Contoh di dalam syariat, melanggar etik tapi sah apa? Tahallul Cina buta. Tahu tahallul Cina buta Pak? Jadi ada pria wanita suami istri bercerai, talaknya talak bain, nggak bisa kembali lagi. Kalau mau rujuk lagi harus si wanitanya nikah dulu dengan laki-laki lain. Maka dibuatlah rekayasa, nikahlah dia dengan seseorang, gitu. Dan semalam saja berbulan madu, nggak sampai sebulan, hari madu aja, sehari semalam malam madu, gitu. Udah itu besoknya langsung cerai. 3 bulan kemudian dia sudah bisa nih kembali lagi rujuk menikah dengan suami pertamanya, suami lamanya. Suami barunya itu cuman dipakai untuk mensiasati syariat sehingga sah, tapi melanggar etik tetap dosa. Nikahnya sah. Nah begitu juga Gibran sebagai wapres sah, tapi melanggar etik. Nah, gimana mau dianggap? Ya nggak legitimate, legal but not legitimate. Nah ini kesel katanya. Kalau yang sebelumnya tentaranya kesel gitu. Ini dua-dua ini sebenarnya terjadi di dalam peristiwa kemarin. Ada lagi yang bilang itu dibiayai oleh Reza Khalid, mafia migas yang diobok-obok. Anaknya udah ditangkap, dia sudah ditersangkakan supaya dia tidak lagi bisa menjadi supplier migas, crude migas di Indonesia. Kenapa? Karena katanya, ini katanya juga kata pengamat, mau ganti pemain. Siapa yang mau bermain? Hasim Joyo Hadikusumo. Kita ini jadi apa gitu ya? Nggak ada pemberantasan korupsi yang serius gitu. Kenapa Ebenezer ditangkap karena korupsi? Iya karena korupsi, tapi dalam rangka menyingkirkan geng Solo. Kemarin itu dalam peristiwa kemarin hampir saja Polri diganti sama Prabowo. Kapolri sudah dipanggil, lalu kata Kapolri, Pak, ini yang bermain tentara, ini tokoh-tokohnya, ini yang udah kami tangkap.
Kaget juga Prabowo. Tentara memang pengen banget, segelintir ya, tidak semua itu, pengen darurat militer supaya Prabowo berkuasanya lebih kuat dan geng Solo segera disingkirkan, terutama Gibran itu dimakzulkan. Ini konflik elit. Tapi korbannya siapa? Wong cilik. Ini zalim sekali ini. Zalim. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya tergantung, masih cinta nggak sama tanah air ini. Kalau nggak cinta lagi, mau bilang apa kan? Ya udah, sekarapmu aja lah itu. Emangnya gue pikirin nyari duit juga susah. Padahal kalau kita cuek, tetap kena. Terkena apa yang dikatakan oleh surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal, surat 8, surat apa? Al-Anfal ya, ayat 125. Coba kita lihat benar nggak? Ayat 25, bukan 125, benar, surah Al-Anfal ayat 25 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ya. Awas, hati-hatilah ya, wattaqu, bertakwa dalam arti berhati-hatilah atas fitnah, terhadap fitnah, adanya suatu fitnah la yutusibanna, yang fitnah itu tidak menimpa, benar-benar tidak menimpa ya, alladzina zalamu minkum khassah, yang berbuat zalim saja. Wa'lamu anallahu syadidul iqab, ketahuilah Allah itu maha keras pembalasannya. Bapak Ibu kalau pengguna busway, Bapak Ibu ikut nggak ngebakar halte itu? Enggak, tapi kena dampaknya nggak? Kena. Ya. Nah makanya kita ini harus makin hari makin melek politik, Pak. Jangan cuman melek fikih. Melek fikih penting, perlu. Melek politik juga perlu, melek hukum juga perlu. Kita harus menjadi warga yang semakin kaya literasi fungsionalnya ya. Kuat literasi dasarnya. Nah, literasi dasar itu 6. Literasi huruf, literasi angka ya, atau literasi bilangan, literasi numerik, literasi angka itu. Kemudian literasi sains, kemudian literasi teknologi, literasi keuangan dan ekonomi gitu. Ya. Kemudian literasi literasi kebangsaan dan kewarganegaraan. Itu literasi dasar. Sebenarnya literasi kebangsaan itu lebih masuk jatuhnya literasi humaniora, literasi kebudayaan, literasi kebudayaan. Cuman kalau di Indonesia kebudayaan itu dikaitkan dengan kebangsaan dan kewarganegaraan. Itu 6 literasi dasar. Kalau literasi fungsional banyak, literasi HP ya, literasi hukum, literasi politik, literasi pendidikan, literasi teknologi apa saja, termasuk HP, komputer, literasi kamera itu literasi fungsional ya. Literasi mikrofon ya. Itu harus semakin kuat literasi kita. Jadi nggak mudah dibodohin dan nggak salah pilih pemimpin lagi dan wakil rakyat, dan jangan sampai kalau salah pilih itu mesti dimaafkan. Yang parah itu jangan sampai milih yang salah.
Gitu. Ya Prabowo nggak usah dipilih lagi lah. Kalau Jokowi apalagi. Tapi jangan celah pribadinya. Gitu. Gibran yang udah melanggar etik kok dipilih, nggak usah. Minta Prabowo diturunkan boleh-boleh aja, tapi biarkan mekanismenya mekanisme konstitusional, jangan mekanisme jalanan. Fitnahnya lebih besar. Minta Gibran diturunkan, saya termasuk yang mendukung. Bukan saya benci sama Gibran, saya nggak benci sama Gibran, ketemu aja nggak pernah berurusan gitu. Tapi karena dia menjadi wapres karena melanggar etik. Tapi diturunkannya gimana? Ya lewat mekanisme konstitusi lah. Kalau enggak nanti fitnahnya lebih besar. Tapi masih banyak yang mendukungnya, ya sah-sah saja. Ada orang mendukungnya sah-sah saja dalam negara demokrasi. Nah lalu kenapa begitu? Ya karena saya mencintai tanah air. Dan mencintai tanah air saya itu dari iman lahirnya, bukan dari setan. Nah yang gak mencintai tanah air itu siapa? Koruptor. Siapa yang gak mencintai tanah air? Penambang liar, illegal mining, illegal logging, illegal fishing. Pelaku-pelaku itu semua tidak cinta tanah air. Berapa menit lagi? Jadi hubbul watan minal iman sahih kalau artinya kita menginginkan negeri kita menjadi lebih baik. Gitu. Tapi kalau diartikan sebagai fanatisme, maka itu melanggar syariat Islam, melanggar arahan Rasulullah, melanggar sunnah Rasul yang kalamnya itu perkataannya laisa minna man yad'u ila asabiyah, tidak dari golongan kami orang yang menyeru kepada asabiyah. Fanatisme kelompok, fanatisme golongan, itu bukan. Ya, jadi Indonesia harus lebih baik. Caranya gimana? Ya pilihlah yang baik, jangan mau dibodoh-bodohin terus dah. Dan sampaikan ini, sebarluaskan ini. Insya Allah nggak di take down lah. Kalau bicara Palestina di take down. Atau nih kalau saya ngomong Palestina lagi, ini di take down lagi. Tapi biarin aja di take down. Ya, saya sarankan juga terkait apa yang terjadi di Palestina hari ini itu, Bapak Ibu bisa melihat podcast atau YouTube channel Endgame namanya. Itu hostnya Gita Wirjawan, mantan Menteri Perdagangan tahun 2011 sampai dengan 2000. Nah di situ ada judulnya Terjebak Narasi, apa kalau nggak salah. Narasumbernya itu adalah Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs ini Yahudi tapi anti Zionisme dan mengecam Zionisme, mengecam Netanyahu dan Trump. Dan bagus sekali pembahasannya karena dia ilmuwan, awalnya dia itu ekonom yang fokus pada kebijakan mensejahterakan umat manusia. Itu kebijakan. Jadi dia advisor negara China, negara India, termasuk negara Amerika, banyak negara dalam hal membuat kebijakan yang nanti berdampak kepada kesejahteraan. Ya. Udah suruh? Belum. Ini nanti nonton itu. Nanti saya share linknya ke Pak Mizan. Pak Mizan ada. Nah kalau soal hubbul watan minal iman, apa yang terjadi kemarin, ya itulah. Ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau masih ada yang mau didiskusikan, falyatafaddal. Silakan.
menunggu suruk. Ya, silakan Pak. Tadi soal yang ayat surat Al-Anfal ayat 25 wattaqu fitnah yang itu. Terus kalau misalnya kita tahu itu emang ada kezaliman di satu negara itu. Yang surat Al-Anfal ayat 25 itu wattaqu fitnah. Artinya kita tahu fitnah yang ada di satu tempat atau satu daerah gitu kan. Sikap kita tuh gimana? Kita keluar dari daerah itu atau kita kalau sementara kita belum bisa mengubah fitnah itu, Ustaz? Ini nanti implementasinya adalah hadis Rasulullah. Jadi ada dua hadis. Satu hadis menafsirkan ini dengan kisah kalau orang naik kapal laut, orang yang menempati dek paling bawah itu melubangi kapal, sama ada orang yang di dek atas itu yang nggak ikut melubangi kapal. Yang di atas ikut tenggelam nggak? Kalau kapalnya bocor, ikut. Nah itu terjemahan tafsirnya langsung oleh hadis Rasulullah, oleh perkataan Rasulullah. Kemudian ada lagi perkataan Rasulullah, idza ra'au minkum munkaran, kalau kalian melihat kemungkaran. Al-munkar minal fitnah, kemungkaran bagian dari fitnah. Gitu. Falyughayyiru biyadihi, pertama kali cegah dengan tangan. Fa illam yastati fabilisani, kalau nggak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati fabiqalbi, kalau nggak bisa juga dengan hatinya. Wa dhaful iman, dan dengan hati itu selemah-lemah iman. Nggak harus keluar, diam aja, tapi benci, jangan senang. Melihat LGBT semakin merajalela, ya nggak mampu mencegah, diem aja. Tapi kalau masa ngomong aja nggak bisa. Alhamdulillah kan karena banyak yang ngomong itu, undang-undang yang melindungi LGBT itu tidak berhasil diundangkan. Dia tidak perlindungan terhadap LGBT. Walaupun RUU namanya RUU perlindungan kekerasan seksual. Di dalam undang-undang itu dirancang pasal satunya itu mengecam orientasi seksual sesama jenis itu pidana. Jadi kalau saya bilang homoseks itu perilaku gila gitu, perilaku merusak, saya masuk penjara. Kalau diktum itu nggak diubah, ternyata diubah karena kita kecam terus kan. Gitu. Nah itu kan kemungkaran yang kita tahu, fitnah yang kita tahu, kita lawan dengan lisan. Nah kemarin dicoba dengan demo. Demo itu campuran lah, lisan tapi agak lebih kuat gitu. Nah cuman ada yang nunggangin itu. Terus kita nggak demo lagi, tetap aja demo aja lagi. Demo tapi jangan rusak, jangan ngejarah, nggak boleh ngejarah rumahnya Bu Sri Mulyani, itu sebenci apapun sama Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani itu politikus yang handal dan kuat. Itu. Jadi dia sudah mengajukan pengunduran diri kemarin ke Pak Prabowo, presiden, ditolak sama presiden. Alasannya, Bu, kalau Ibu mundur, bursa saham anjlok. Jadi dia dibujuk-bujuk terus. Memang ini tokoh senior, tokoh handal. Sayangnya dia terpakai oleh pemimpin yang tidak bijak. Bahkan pemimpin yang ya begitulah, mau berantas korupsi tapi untuk mengganti dengan koruptor lain gitu. Kalau saya sih, saya menilai yang benar-benar mau berantas korupsi itu pertama Pak Habibie, kedua Pak SBY. Gitu. Cuman saya juga bingung kok Pak SBY mau bergabung dalam koalisi yang ya nggak terlalu bagus lah ini dalam pemerintahan saat ini. Walaupun banyak yang bilang lebih lumayan daripada Pak Jokowi. Peninggalan Pak Jokowi apa? IKN membebani rakyat, WUS membebani BUMN, udah mau bangkrut itu, PT KAI. Tapi kritik ya sebatas itu aja, kritik, demo, jangan merusak, jangan kecam pribadi. Ya. Jadi kalau mau cegah kemungkaran itu bukan mengolok-olok
pribadinya, enggak berubah juga. Nah, yang lebih pas lagi itu adalah kritik lalu cerdaskan kehidupan bangsa. Buat masyarakat ini melek politik. Ngaji itu mboknya jangan fikih mulu. Fikih perlu banget, bukan perlu lagi. Tapi jangan melulu. Ngaji politik perlu banget, tapi jangan melulu politik. Pokoknya jangan melulu lah. Ya begitu Pak. Hadis tadi itu menjadi tafsir implementatif dari surat Al-Anfal ayat 25 itu tadi. Tergantung kita posisinya di mana. Ya. Nah, kalau kemarin kan repot banget. Itu. Capresnya begitulah. Dan rakyat itu dibuat seperti kerbau dicocok hidung. Bukan kerbau tapi manusia, cuman dikasih 150.000 mau dia milih yang nggak benar gitu. Mau dia menggadaikan suaranya sebagai manusia. Ya, ada calon padahal yang bagus itu nggak bisa menang. Ya bersabar itu bukan dengan diam, tapi bersabar adalah ini sekaligus. Kalau yang lain ada yang mau ditanyakan masih ada 9 menit. Ya bersabar itu sabarnya itu sabar apa? Dalam surat Ali Imran 146 itu sabarnya. Sabar kita ini dalam menghadapi situasi ini, sabar kita itu sabar Ali Imran sabar surat 3 ayat 146 yang bunyinya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsiran fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Ya, berapa banyak dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya. Ribbiyun itu pengikut nabi karena mereka ditarbiyah. Ribbiyun itu orang yang ditarbiyah oleh nabi. Ribbi, satu akar kata dengan tarbiyah. Jadi orang yang tertarbiyah itu dan punya mentalitas yang bagus itu disebut ribbiyun. Katsir, banyak jumlahnya. Ya. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka itu enggak lemah mental dengan apa-apa yang menimpa mereka dalam perjuangan di jalan Allah. Ya, digebuk, dilindes sama rantis, nah, enggak lemah nih. Wa ma dha'ufu, enggak lemah fisik juga. Ya. Fisiknya dibina untuk bisa melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Wa mastakanu, enggak lemah aktivitas, enggak mati gaya, enggak mati langkah. Dihalangi di sini pakai cara lain, pakai jalan lain. Gitu. Ya. Di take down di YouTube pakai Instagram. Di take down di Instagram pakai X, di take down di X pakai cara lain lah. Gimana caranya? Pokoknya nggak lemah aktivitas, pakai Telegram lah dan lain sebagainya. Gitu. Ya, jadi sabarnya ditutup dengan wallahu yuhibbus sabirin. Ya, as-sabru 'alal bala'i ay yusibahum. Ya, kesabaran atas bencana ujian yang sesuatu yang melingkupi atau menimpa mereka. Gitu. Sabar 3:146 gitu.
Jadi pakai aja tuh jempol, kritik aja terus. Dan terus saya bilang, Pak, gantilah Kapolrinya, Pak. Nggak mampu dia membuat aparat kepolisian kita menjadi makin baik. Kan sayang, emangnya nggak ada polisi yang baik, Pak? Emang nggak ada anggota dewan yang baik? Ada, tapi kan rusak semua citranya. Emangnya nggak ada menteri yang baik? Ada. Saya tahu, saya kenal. Ada anggota dewan yang baik, saya kenal. Tapi kan rusak citranya semua tuh gara-gara tingkah uya-kuya, ekopatrio. Kalau udah gini mah udah sebut namanya, udah setara dengan Abu Lahab, tabbat yada abi lahabiu. Udahlah, mundurlah mereka itu. Nah, ada istilahnya apa? Dinonaktifkan. Nah, itu permainan politik. Mana ada anggota dewan dinonaktifkan? Adanya di PAU, pergantian antar waktu. Ya, diberhentikan oleh partainya atau mereka mengundurkan diri atau berhenti karena alasan kesehatan atau kematian. Itu namanya PAU, pergantian antar waktu, PAW, di PAW. Itu. Ya. Partai politik sebenarnya banyak yang bagus di partai politik. Partai politik yang relatif bagus juga ada gitu. Tapi rusak. Makanya orang bilang ganti partai politik. Yang itu harus dipahami sebagai ganti kualitas partai politiknya. Bubarkan DPR, itu maksudnya ganti kualitas, bubarkan yang sekarang, pilih yang bagus. Nah, tapi ya tunggulah mekanisme demokrasi aja gitu. Maka keburu bangkrut Pak Indonesia kalau nurul demokrasi, korupsinya tambah parah gitu. Ya, tapi kalau dibubarkan dengan cara-cara inkonstitusional, fitnahnya lebih besar. Makanya sabarnya itu bukan diem tapi terus melawan. Gampang melawan pakai jempol. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau nggak peduli, ya berarti nggak cinta tanah air gitu saja. Ya nggak apa-apa juga, nggak dipaksa juga. Cuman aneh aja ada orang yang tidak cinta negeri tempat tinggalnya, apalagi itu negeri kelahirannya juga gitu. Itu kan aneh gitu. Nggak melanggar syariat sih, nggak perlu disyariatkan juga yang begitu. Orang natural aja dia cinta tanah air. Cuman yang penting cinta tanah airnya harus minal iman, dari iman lahirnya, bukan dari setan. Kalau dari setan ya cinta tanah airnya itu asobiyah, chauvinisme. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan negeri kita lebih baik. Maka kita tutup dengan doa. Nah, saya membuat doa. Ini doanya ini bid'ah tapi hasanah. Doa berbasis Pancasila saya buat. Apalagi kata Pak siapa? Pak Hilman. Doa hari ini. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan kami pemimpin yang beriman berketuhanan yang Maha Esa. Amin. Amin. Anugerahkan kami aparat penegak hukum yang berperi kemanusiaan, adil dan beradab. Amin. Anugerahkan kami partai politik yang mempersatukan Indonesia. Amin. Anugerahkan kami wakil rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Amin. Dan anugerahkan kami pemerintahan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, jangan ragu-ragu atas kebenaran. Apa-apa yang kami sampaikan tentu tidak terlepas dari kesalahan kami dan kekhilafan kami sebagai manusia. Untuk itu walafu minkum wastaghfirullah li wa lakum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.